Sampurasun. Sobat Samawa, jumpa lagi di channel Saung Aki Argapura. Di sini kita ingin membahas tentang Samawa, Sakinah, Mawadah, Warohmah. Yang kebetulan di sini, di tempat ini ada makam Kiai Buyut Samawa. Nah, untuk lebih jelasnya kita obrol-obrol, bincang-bincang dengan Aki. Di sini ada Abah juga, ya. Baik, Ki. Menurut Aki gimana, Ki? Tentang Samawa ini tolong dikasih keterangan, Ki. Kabarnya gimana dulu nih kabarnya ini? Sehat ya? Kabarnya sehat. Alhamdulillah. Nah, gimana, Ki? Nuhun dan dengan cerita tadi disebutnya ulat ya. Sambungan dari ulat kita sekarang permasalahan Samawa, Buyut Samawa. Iya, iya. Dengan kalimat bahasa Samawa itu Sakinah, Mawadah, Warohmah. Iya. Tujuannya untuk menyatukan, ibarat bahasa seperti ini lakinya, ini perempuannya. Lakinya anak orang lain, perempuannya anak lain. Diikatlah antara perkawinan kan, jadi Sakinah, Mawadah, Warohmah. Untuk berumah tangga dipimpin oleh suatu laki, jadi pimpinlah keluargamu, mimpin ke keluarga. Tapi bukan untuk menyatu lakinya dengan perempuannya, bukan. Dikarenakan silsilah adat masing-masing. Jadi ikatan pernikahan itu tujuannya untuk apa tuh? Untuk saling mengisi, saling mengingatkan, saling pengertian. Masing-masing adatnya ini kan orang lain, darahnya beda, ini darahnya beda, tapi untuk saling pengertian. Makanya diimbulas dari saling pengertian itu datanglah ilmu, kan? Terus datanglah keikatan Sakinah, Mawadah, Warohmah itu adalah ya pintu rezeki lah. Jadi gudangnya ilmu, tempatnya surga gitu kan gitu. Coba untuk menyatukan nanti merawat anak dan keluarganya, keturunannya semua gitu. Itu kalau itu bisa selaras ya. Boleh dikatakan kata dulu orang tua mah kolot baheula sana orang mah turun naget di Siliwangi atau Pajajaran. Kudu siling asa, siling asih, siling ajenan, siling hargaan antara masing-masing suami jeung istri jeung keluarga. Keluarga dari istri, misalkan bapak, ibu, mertua dan sebagainya harus bersatu, bersama-sama. Itulah kebesarannya Allah. Di antara perbedaan teh harus saling mengisi. Justru ibadah kita di situ, Ki, ya. Di situ. Ibadah kita di situ. Itulah gudang ilmu di situ. Pintu rezekinya ada di situ ya. Itu kan tadi kaitannya dengan skup rumah tangga. Bagaimana kalau skup untuk masyarakat atau bernegara? Itu sama itu yang bagaimana? Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Makanya tadi kan saling mengingatkan, saling pengertian, timbullah dengan kerukunan itu. Namanya rukun rumah tangga. Satu rukun RT, rukun rukun tetangga, rukun kampung, rukun segala ruku. Sampai makanya ke masyarakat banyak. Ke masyarakat banyak, artinya namanya kan gitu. Jadi kalau misalkan kerukunan itu semua, yang penting harus dipimpinlah keluargamu merukunkan rumah tangga, rukun segala. Jadi ketika segala-galanya rukun di situ, barulah aman negara Republik Indonesia saling mengingatkan, saling pengertian itu. Jadi rukun begini. Islam, rukun iman, rukun rumah tangga, rukun tetangga, rukun kampung, rukun disebutkan di situ kan itu disebutkan. Jadi kalau di dalam rumah tangga kita rukun, semua rukun aja. Berarti makanya diadakan di kata kiai khas nonton kata kiai. Jadi bahasa kata kiai itu harus
bersatu lah gitu. Bersilaturahim. Nah, itu saling mengingat gitu. Nah begini Ki, ini kan bahasa apa samawa tadi. Boleh tahu mungkin Aki tahu ya peran dari yang samawa yang ada di sini. Makanya kira-kira bagaimana kala itu tuh? Suatu bukti keturunan ini jadi orang-orang hebat. Seperti di situ ada di Toge yang namanya Buyut Balad ya. Mah Balad namanya Mamahali ya. Kasananya adalah Mas Sandong ya, Buyut Boni, ada Buyut Arif, ayah Buyut Yaman, Buyut Mada dan sebagainya, merembet terus ke Buyut kami, terus Buyut semua sampai ke Banten, sampai ke pelabuhan. Itulah kerukunannya keluarga Samawa, sakinah mawadah warohmah gitu kan gitu. Jadi simpul awalnya dari yang Samawa di sini. Iya, dari tadi teh hablum minanas, hablum minallah gitu. Hablum minallah, hablum minanas. Eta anu paling penting teh dari hasil rukun rumah tangga. Nah, gitu. Kalau ini Ki, yang Samawa sendiri itu asalnya dari mana sih Ahmad? Asalnya asli sini ya. turunan Pajajaran. Untuk meninggalnya adalah 25 Hijriah. 25 Hijriah. Nah, ini menarik nih Ki. 25 Hijriah itu berarti masih termasuk para sahabat. Berarti kan masih zaman Rasulullah ya? Iya, itu makanya disebutnya Samawa. Samawa berarti ada di langit. Atau mungkin dia sebagai ada hubungannya lah. Terus begini Ki. Berarti pada saat Rasulullah di negeri Jazirah Arab sana, di sini sudah ada ajaran Islam sebelumnya? Sudah ada. Kan dari kita dulu ini keluarga Samawa ini adalah pertama berangkat ke Saudi Arabia ya pertama. Satu Prabu ya Kelang Bentang, jadi Haji Kelang Bentang. Prabu Surya Kencana jadi Haji Surya Kencana. Prabu Surya Padang jadi Haji Surya Padang. Prabu Malela jadi Haji Waling Tunggal. Yang namanya haji itu orang-orang Purwa adalah asalnya dari Pajajaran. Berangkatnya dari ujung kulon Sangyang Sirah dulu mah. Baru sekarang ini kesininya dari Tanjung Priok. Ya terakhir sekarang mah ada bandara pesawat ya. Kusuma di Cekareng kan. Dulu mah dari sana awalnya. Dengan cara mereka lah dengan gitu. Cara mereka ya. belum ada kendaraan pada saat itu. Mungkin jalan bagaimana nggak tahu lah. Pokoknya orang-orang Purwa ini adalah asli dari Pajajaran, makanya haji itu. Makanya kalimat haji itu ada di Asia kita. Tidak ada di dunia lain. Ya? Oh berarti bahasa haji itu dari Pajajaran? Pajajaran. Yang kemudian diadopsi sama negara Indonesia itu menjadi haji gitu. Nah terus gini Ki, berarti yang Buyut Samawa itu mengajarkan tentang keislaman kaitan dengan iya makanya kan ada anak-anaknya ya Buyut Yaman ahli tasawuf, Buyut Arif ahli tasawuf, semua memahali ahli tasawuf semua. Makanya di situ ada raja-raja Islam atau pahlawan-pahlawan Islam. Itu sangat hebat ini Samawa. Makanya ada Samawa itu yang kaitannya itu untuk membina keluarganya supaya rukun. Oh jadi damai. Konsepnya begitu ya. Jadi Samawa itu memperkuat dari bawah, artinya dari keluarga. Nah, kalau keluarga itu sudah mengukuhkan keluarga lah gitu. Berarti negara kan. Berarti kalau sekarang nih misalnya ya negara goyang nih, sering terjadi demo segala macam itu mungkin di rumah tangganya juga kayak gitu kan? Ya makanya kalau sebenarnya harus mengingatkan kepada rumah tangga, jangan misalkan contohnya ya, kan istighfar. Makanya orang-orang Samawa di sini ya, yang namanya takbir itu bukan di tempat umum. Apabila misalkan kisruh di dalam hatinya, kacau di dalam hatinya, barulah takbir di dalam hati, bukan di depan umum. Di dalam hati takbir, bacalah syahadat gitu kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di dalam hati. Itu sebab kalimat wahwa itu tidak boleh dikedalkan sama umum.
Kalimat takbir itu kalimat Allah, tidak bisa dikatakan seperti itu. Alasannya apa, Ki? Alasannya kita suatu contoh. Sholat lohor, tahu nggak sholat lohor, sholat asar? Sholat asar Nabi Ibrahim itu adalah kalimatnya wahwa, kul huwallahu ahad. Bicara nggak waktu sholat lohor, sholat asar? Enggak. Sholat lohor Nabi Nuh kalimatnya adalah kul Fatihah. Bicara nggak? Nggak, di situ aja kuncinya. Artinya begini ya, itu kalimat Allah yang sebetulnya kita kata bahasa Sunda tewasa atau gimana? Tewasa. Jadi bahasa kalimat Allah mah untuk orang Sunda mah tewasa memakai ucapan seperti itu. Soalnya tidak ada bandingannya. Dat laisa eta. Itu tidak bisa. Apalagi Rohman jeung Rohim. Coba kita bandingkan sekarang keasiannya Allah, kemurahannya Allah. Ada batasnya nggak kira-kira? Kan tidak ada. Makanya tidak bisa, tidak kuasa untuk membaca seperti itu. Tidak bisa disamakan dengan manusia, makhluk-makhluknya. Gitu. Nah, kembali cuma ke, cukup di hati aja gitu. Kembali ke Samawa. Jadi beliau ini wafat tercatat di situ ada di batu nisannya. Batu nisannya ada 25 Hijriah. Lahirnya emang nggak ada. Nggak tahu ada. Nah, di 25 Hijriah berarti itu kan masih nggak jauh lah dengan Rasulullah ya. Wafatnya di 6 kalau nggak salah ya, 6 Hijriah. Nah, ini kira-kira keislamannya ini tertular melalui Rasulullah apa sudah Islam duluan di Pajajaran? Itu kan dia mungkin dulunya kan kurang ngawinkan. Yang namanya disebutnya Penghulu Agung. Penghulu Agung. Oh. Penghulu Agung itu kurang menikahkan ya. Kalau sekarang anaknya bakalan hamil. Kalau dulu Penghulu Agung kan gitu. Tapi siapa yang ngawinkan di sini kalau bukan dia? Iya. Gitu kan dulu kan gitu. Berarti ikatannya lebih erat. Sebelum orang lain mungkin keluarganya dulu kan gitu aja. Iya. Jadi konsepnya membina rumah tangga. Yang jadi, kemudian negara bakal kuat. Makanya kata orang tua kita dulu, satu kamaneh ulah ngabohong, pang teu menang na ngabohong. Kedua kudu jujur, terbuka kan gitu. Sama dengan mawadah warohmah gitu. Dengan suatu contoh ini teladan gitu. Jadi untuk menjadikan keluarga sakinah, mawadah, warohmah itu butuh satu keterbukaan ya, Pak ya. Satu keterbukaan yang kemudian juga bisa saling mengisi walaupun beda karakter nih kan. Awalnya kan Aki bilang tidak bisa disatukan, tapi dia harus bersama-sama. Nah, untuk mengisi, untuk mencapai satu kebahagiaan. Saya mau tanya juga nih Abuya nih dari Banten, Serang ya. Abuya Wahyu datangnya ke sini. Dia tahu silsilahnya ini orang Banten ke sini silsilahnya. Benar Bu ya? Iya. Terangkan Pak Bu ya. Gimana Bu ya? Apa yang diketahui tentang apa namanya ya wilayah sinilah tentang Samawa ini nih, yang Samawa. Cari. Tapi punten sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya rada asem ya. Alhamdulillah. Ayo kira-kira gimana Bu ya? Samawa di sini ya emang harus menyatu dengan alam, ya kita harus timbulkan ulas asih ya, ulas asih ya kita dengan alam, dengan pohonan semua itu bagian daripada kita dari sini. Jadi timbul daripada Samawa itu karena kita ada timbul dari saling ulas asih tadi. Nah, justru di sini ada kayak ada magnet ulas asih di sini. Itu di sini bang harus begitu bang. Jadi siapapun orangnya kita nggak pandang bulu. Nggak pandang bulu mau bawa. Jadi sejarah Banten itu nggak nyambung ke Arab, nyambung ke sini ya. Ke sini dari sini seperti yang di Pelabuhan Ratu juga dari sini. Di Pelabuhan Ratu siapa? Yang Kudratullah. Yang Kudratullah bukan dari Arab, bukan, malah dari sini. Anak ini luar biasa, ternyata simpul di sini nih Argapura kalau nggak salah tuh ya. Argapura. Argapura. Nah kaitannya dengan Argapura gimana nih Samawa?
Anu itu Samawa Argapura kan ini kerajaan Argapura. Argapura kerajaan. Dulunya kerajaan Argapura. Argapura itu meliputi Banten, Lampung, ya, Palembang, Sumatera. Sebelum zaman Rasulullah atau setelah? Ya itu kerajaan kan Pajajaran benar. Berarti sebelum ke zamannya Rasulullah kalau itu ya? Iya udah ada. Udah ada kerajaan. Kalau Pajajaran yang udah ada. Berarti Kan jelas. gini kalau Pajajaran kan ada bahasa tadi teh ya kapa. Jadi sawidak. Sawidak teh 65 teh 65 kapa tah. 65 kapa baru Siliwangi turun waktu itu beranak itu adalah yuga. Jadi sakapa teh 1000 yuga. Jadi sayuga teh 432.000 tahun. Berapa triliun tahun tah? Berarti dulu ini duluan di sini. Sudah ada Siliwangi itu ya. Makanya kalau orang-orang sekarang profesor, doktor, insinyur mengatakannya sebelum Masehi, sedangkan anak-anak sekarang ini kan sekolah, pendidikan harusnya dijelaskan sebelum Masehi teh apa dan apa dan apa. Kenapa nggak diterangkan? Kapa teh apa, yuga teh apa kan gitu. Makanya dulu sawidak 5 gitu kan. Sawidak 5 teh 65 kapa. Baru Siliwangi yuga. Jadi satu yuga 432.000 tahun. Berapa triliun tahun tuh kira-kira? Berarti sebelum Siliwangi ada kan? Ada. Nah, ini ada di kita. Ada di ya. Siliwangi itu bahasa. Keluarga Pajajaran teh pakainya Siliwangi. Sakingnya tidak wasa untuk membaca kalimat Bismillah, tetap bahasanya Siliwangi. Silih asa, silih asuh, silih ajenan, silih hargaan. Yang namanya kalimat Bismillah. Berarti Siliwangi itu konsep kehidupan gitu? Ya konsep kehidupan. Bukan nama raja bukan ya? Bukan konsep kehidupan untuk menyatukan umat. Yang namanya tadi teh agama. Agamanya itu bahasanya agama. Agama rahmatan lil alamin. Itu. Oh jelas berarti Siliwangi. Nah ini sobat, ini menarik nih. Siliwangi ternyata menurut Aki adalah konsep kehidupan. Bukan apa raja, bukan konsep raja. Kehidupan. Untuk konsep kehidupan dengan bukti ya. Itu yang namanya sifat asli, sifat murahnya, siling hargaan, siling ajenan kan itu rohman jeung rohim kalimatnya mah sebenarnya mah kan gitu. Kan gitu. Makanya Pajajaran ini ngajajarkan putra-putranya seluruh dunia. Kan gitu. Maaf Ki, kalau orang banyak menyebutkan Prabu Siliwangi, ya itu yang mana tuh? Bahasa itu mah kita juga Siliwangi, ini Siliwangi, ini Siliwangi, ini Siliwangi, Siliwangi kan gitu. Oh. Siliwangi itu adalah bahasa. Bukan raja, bukan raja. Bahasa Siliwangi itu Pajajaran. Waduh, baru tahu nih, ini menarik juga nih. Berarti bahasa tadi ya, Bismillah. Salah. Kan kelambangnya kujang. Kujang teh kukuh karena janji. Kusabab tidak mau membaca kalimat Quran, jadi kujang teh Quran ukurannya manusia. Gitu. Makanya dituduh hoax Pajajaran teh Buddha, Hindu. Padahal bukan Buddha, bukan Hindu Pajajaran. Namanya Buddha Prawa itu bahasa. Buddha Prawa teh Buddha Prawa. Buddha Prawa teh budaya, budi pekerti. Yang tadi kalimat asalnya A, I, U. Punya aturan, hitungan dengan ukuran gitu kan. Pakna pengasih, penyayang, pelindung. Rakna ramah, repeh, rapih. Wana wiguna, wijaksana, wibawa. Untuk ke seluruh umat. Berarti konsep yang Samawa ini adalah konsep yang dibawa oleh yang Siliwangi tadi ya sebetulnya ya. Benar. Makin jelas nih di sini nih artinya untuk menyatukan umat, bukan untuk makanya suatu bukti sekarang ada di kenegaraan disebut Sumpah Palapa. Ya. Sumpah Palapa, Gajah Mada, Hayam Wuruk dan sebagainya kan gitu kan. Itu makanya di sini daerah Bogor ini, daerah Pajajaran tidak mau tanda tangan. Tidak ada tanda tangan di situ. Kenapa? Kita kan tidak pernah perang. Perang dengan siapa? Dan belum pernah kalah dengan siapa kita perangnya? Dikarenakan semua ini adalah saudara. Di dunia ini 5 benua.
Jadi bahasa perang kayak perang bubat segala macam Iya. itu tidak pernah Tidak ada. pernah ada perang, kita nggak mau perang. Makanya ini bangsa kita semua. Wah, semakin jauh nih dari Samawa Hmm. terus ke Siliwangi yang ternyata adalah konsep kehidupan. Ya ini semakin jelas nih. Baik warga Saung Aki Argapura. Ini bincangan semakin seru nih, tapi ya karena waktu ya. Nanti kita sambung lagi ya. Oke, di edisi berikutnya. Oke. Sampurasun. Oke.